Universitas Syah Kuala. Ya. Beliau merupakan pakar dari teknologi pangan. Jadi nanti adik-adik jangan segan-segan jika ingin ada yang ditanyakan atau mengetahui banyak hal, khususnya mengenai bahan pangan tambahan, nanti bisa disampaikan pada Pak Ismail. Ya, Pak Ismail nanti akan 3 kali berturut-turut, minggu ini, minggu depan, dan 2 minggu lagi. Pak Ismail akan menyampaikan materi mengenai bahan tambahan pangan. Kemudian selanjutnya silakan Pak Ismail memperkenalkan diri dulu mungkin, dan selanjutnya kami serahkan pada Pak Ismail. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Risa atas kesempatannya buat saya. Dan juga mungkin adik-adik mahasiswa, saya diberikan kesempatan untuk belajar. Tapi kalau dikatakan pakar, kayaknya saya belum terlalu pakar ini. Tapi memang bidang saya adalah teknik industri. Sebenarnya bidang asli saya adalah teknik industri dan teknologi pengolahan hasil pangan. Untuk ada beberapa materi yang saya ajarkan, terutama adalah bidang ilmu saya itu termodinamika sebenarnya. Termodinamika, kimia fisika, dan kimia fisik, serta beberapa kimia dengan bahan kimia. Oke, baik Ibu Risa dan juga lain. Terima kasih, selamat siang semuanya. Jadi saya mungkin memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Pak. Ya, saya coba. Jadi saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya mungkin diberikan kesempatan juga sekali lagi untuk memberikan materi. Nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, tapi bersifatnya kita diskusi. Kalau nanti mungkin ketika saya sampaikan materi, juga boleh disanggah ataupun mau bertanya, silahkan gitu. Nah, ini profilnya saya. Jadi profilnya saya itu masih baru kemarin juga ini jadi dosen di angkatan 2003, dan saya selesai masternya di La Rochelle kebetulan sekali dengan Pak Windu Madikesiman, dan saya kebetulan S3-nya juga di universitas yang sama dengan beliau, di Université de La Rochelle di Prancis. Kemudian saya sempat begitu pulang, sempat jadi sekretaris prodi, kemudian duduk di Career Development Center, dan juga di beberapa bagian di Universitas Syah Kuala. Saya sempat jadi kepala percetakan juga, dan juga auditor di penerbitan buku, dan sampai saat ini ya nggak tahu balik lagi saya jadi sekretaris prodi lagi gitu ya. Jadi keliling-keliling ya, tapi masih tetap di Universitas Syah Kuala, walaupun ada beberapa di universitas lain ikut berkecimpung dalam kegiatan belajar dan juga riset dengan kolaborasi. Ini mungkin sedikit profil saya, yang nantinya kalau mau lebih lanjut, mau bertanya, boleh silahkan. Terima kasih sebelumnya Bu Risa. Jadi mungkin ini gimana modelnya Bu? Biasanya saya juga, karena kan biasanya kan model perkuliahan ini kan berbeda-beda ya. Sebetulnya saya serahkan pada Bapak bagaimana sebaiknya. Tetapi biasanya kami sharing materi dulu, kemudian ada diskusi, mungkin nanti bisa dilanjutkan supaya kalau misalnya materinya terlalu banyak, mungkin bisa dibagi beberapa session gitu Pak. Karena atau mau langsung semua juga boleh, langsung pertanyaan boleh, atau mau dibagi satu poin, kemudian silahkan ada yang bertanya, itu juga boleh, terserah Bapak. Kami serahkan pada Bapak. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya masuk materi dulu, nanti saya kasih materinya, nanti kalau mau bertanya silakan dan sebagainya. Oke, jadi mungkin materi hari ini kita bicara tentang mineral ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang terlalu berat. Nah, kalau mineral ini kan biasanya pasti semua orang udah tahu nih ya. Apa sih mineral gitu ya? Apakah itu minuman? Apa itu makanan? Ya, saya pikir mineral ini bukan hal yang baru, tetapi juga salah satu ya semua orang juga tahu lah ya,
tapi mungkin bagaimana penggunaannya terhadap mineral, ya. Oke, mungkin ada yang mau pingin sharing-sharing duluan, apa itu mineral? Silahkan, adik-adik sekalian. Wah, kayaknya pingin dengar-dengar aja dulu ya. Boleh, baik. Baik, jadi kita bicara tentang mineral. Sebenarnya saya coba mulai dari definisi mineral gitu ya. Jadi mineral ini sebenarnya adalah salah satu komponen organik. Nah, komponen organik ini yang memang ada di dalam tubuh kita. Jadi fungsi mineral ini tidak hanya untuk tubuh kita saja, tetapi memang juga untuk keberlangsungan kita. Memang kalau kita lihat mineral ini ya tidak begitu penting lah. Tetapi pada pemanfaatannya ataupun pada perkembangannya, kalau tanpa mineral kita juga nggak bisa hidup, atau juga kita juga akan mengganggu dari proses fungsi tubuh kita, ya, baik itu sel, jaringan, organ, juga fungsi-fungsi tubuh secara keseluruhannya. Nah, ini nanti kita coba lihat, coba bahas. Banyak orang yang tidak peduli dengan mineral, tetapi nanti juga akan berbahaya karena kita tidak mengkonsumsi mineral. Ya, nanti kita akan coba lihat. Salah satunya misalnya ya hipertensi, kemudian sakit gondok ya karena kekurangan yodium dan sebagainya. Nanti saya akan bahas satu persatu tentang fungsi ataupun juga dari mineral tersebut. Nah, kalau kita lihat dari fungsi utama, mineral ini sebenarnya memiliki beberapa peranan penting ya. Jadi baik itu pemeliharaan fungsi tubuh, kemudian tingkat sel seperti yang saya katakan tadi, kemudian jaringan serta organ dan juga tubuh-tubuh kita, ya. Nah, kenapa di awal tadi saya ada muncul apakah mineral itu sebagai makanan atau minuman, ya? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga suka minum gitu ya. Kadang-kadang kita beli minumannya apa misalnya? Minuman yang memiliki kandungan mineral atau makanan yang kita makan yang mengandung mineral. Bahkan dulu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya nggak tahu, tapi mungkin di Sumatera itu berkembang banyak yang menjual mineral. Jadi ketika makan, minum ditambahkan mineral 1 tetes atau 2 tetes untuk menambah keseimbangan mineral ya. Tetapi pada dasarnya mineral itu kalau misalnya kita juga tidak tambahkan, tapi kalau kita makan dengan makanan yang sehat, justru mineral itu sudah ada di dalamnya. Ya, jadi sebenarnya mineral ini tidak kita lihat pun, tetapi dia juga sudah ada di dalam bagian dari makanan yang kita konsumsi. Ya. Nah, kemudian ada juga sebagai katalis, ya, jadi katalis, kofaktor dalam berbagai aktivitas enzim dalam tahap metabolisme. Ini sering terjadi di beberapa komponen ataupun faktor yang misalnya gini, ya, kita suka duduk aja gitu, duduk tapi tidak pernah berdiri gitu ya. Kenapa? Karena kuliahnya Zoom terus atau kuliahnya online terus gitu ya. Kita nggak sadar gitu. Kenapa? Waduh, tiba-tiba sakit pinggang dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu faktor adalah enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bergerak dengan baik. Nah, apa hubungannya dengan mineral? Nah, mineral juga ikut mendorong ataupun mengajak si metabolisme tubuh itu untuk bisa bergerak ya, jadi atau untuk bisa berstimulasi kembali gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh dalam proses mineral, tapi tidak terlalu banyak, sedikit saja sudah bisa membantu dalam proses metabolisme ya. Dan baik juga dalam pekerjaan enzim-enzim dan lainnya. Nanti enzim ini bisa didapetin misalnya perubahan dari pati menjadi amilosa, kemudian menjadi dextrosa dan sebagainya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dalam proses walaupun itu sedikit faktor enzim yang ada di dalamnya, contohnya adalah klorida dan sebagainya. Nah, ada hal yang lain fungsinya seperti keseimbangan asam atau basa. Nah, ini sering terjadi pada misalnya orang yang hipertensi, kebanyakan makan garam, ya, natrium ataupun potasium ya biasa dikenal. Nah, orang konsumsi garam atau terlalu banyak atau makannya suka yang asin-asin gitu ya. Yang karena udah terlalu manis jadi sukanya makan asin. Nah, jadi itu juga bisa bahaya nih.
Tapi bukan karena manisnya makan asin ya. Nah, tapi sebenarnya keseimbangan asam dengan basa juga sangat mempengaruhi dalam proses perubahan-perubahan mineral yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian ada juga nanti membantu transfer ikatan-ikatan penting. Nah, ini adalah sel-sel yang terjadi. Terkadang dia memang membutuh faktor-faktor mineral walaupun sedikit, tetapi juga bisa membantu dalam proses metabolisme tubuh. Ya. Dan yang lainnya, juga pemeliharaan kepakan otot, saraf, dan rangsangan, dan sebagainya. Ini adalah fungsi utama dari mineral. Tapi orang biasanya tidak peduli dengan mineral. Karena mineral ini unsur yang paling sedikit yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi, sebenarnya tanpa ada mineral, kita nggak memikirkan mineral, justru mineral itu sudah ada di dalam tubuh kita, atau dengan faktor-faktor lain, bahan makanan yang kita konsumsi itu sudah ada di dalamnya. Ya, jadi makanya sebenarnya tidak terlalu dipikirkan kalau kita memang mengkonsumsi makanan ataupun bahan-bahan pangan lain sesuai dengan aturannya. Ya, ya yang penting satu sih tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang, cukup. Ya, cukup itu sudah sangat bagus. Baik. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi, pasti kita akan temukan dua klasifikasinya. Yang pertama adalah makro, satu lagi adalah mikro. Nah, kalau mineral makro, ini adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dari 100 mg per hari. Jadi kalau lebih dari 100 mg per hari, itu adalah mineralnya makro. Nah, kalau mikro itu sebaliknya, lebih kecil, sedikit saja sudah cukup. Sebenarnya, makanya saya katakan tadi, sebenarnya mineral ini 100 mg per hari itu kecil, tidak terlalu banyak. Apalagi dengan isu-isu sekarang, misalnya nggak usah jauh, kita bilang ini kondisinya lagi masa corona. Wah, ini harus makan vitamin C banyak-banyak. Oke, vitamin C itu cuma 500 mg loh. Nah, sekarang kita makannya 1000, 2000, 3000 ya. Terakhir ujungnya bukan untuk vitamin lagi, tetapi udah muncul penyakit atau unsur-unsur lain sehingga itu tidak baik ya. Jadi sebenarnya tidak perlu berlebih, juga tidak perlu berkurang gitu ya. Oke. Baik, kemudian nah ini dia yang mungkin salah beberapa faktor-faktor ataupun unsur-unsur ya, unsur-unsur mineral makro yang kita pelajari gitu ya. Nanti ada besi, seng, kemudian iodium, juga tembaga, mangan ya dan seterusnya dan juga kobalt. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur-unsur makro yang sering kita gunakan. Jadi ini adalah unsur-unsur yang makronya ya, ada besi, seng, iodium dan sebagainya. Dan seperti saya katakan tadi, unsur-unsur ini sebenarnya sudah ada. Jadi tidak harus kita tambahkan secara serta-merta, karena memang kita mengkonsumsi dari unsur-unsur makro ini sendiri ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa saya tampilkan. Salah satunya adalah besi, misalnya ya, ini makanan-makanan yang mengandung besi. Nah, seperti sayur, ikan, ya, kemudian anggur, daging, dan ini kan juga kita konsumsi setiap hari, ya. Jadi kalau kita nggak mikirin sebenarnya ini ada besinya nggak ya, kita makannya ada kandungan besi nggak ya, nah, sebenarnya tidak harus kita pikirkan, tetapi kita makan makanan yang sehat, justru kandungannya sudah ada di dalamnya. Nah, nanti juga ada beberapa bagian seperti di ikan, itu nanti ada di kloridanya, ya, ada faktor unsur yang lainnya di dalam bahan pangan. Tetapi unsur-unsur ini yang paling banyak mengandung besinya, ya, kalau di dalam bahan pangan. Nah, zinc ya atau Zn itu juga seperti susu ya, daging, ikan, kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang orang Indonesia itu paling sulit, ada yang suka dengan susu, ada juga yang tidak suka sama sekali dengan susu. Nah, sebenarnya susu ini juga sangat banyak kandungan-kandungan yang bisa tidak hanya Zn saja, tetapi ada proteinnya, ada hal-hal yang lainnya yang bisa membantu dalam proses metabolisme tubuh. Ya, jadi ini salah satunya ya.
kemudian ada iodium. Ya, umumnya kalau kita lihat dari produk-produk bahan pangan yang iodium, ini umumnya adalah bahan-bahan laut, ya, ikan atau udang, ya kan, kemudian kerang. Jadi iodium itu biasanya ya karena ya salah satunya mungkin ya air laut asin ya, nggak ada air laut yang manis kayaknya ya. Jadi makanya mungkin mengandung iodium adalah bahan-bahan yang mengandung dari sana. Itu paling mudahnya, ya. Ada juga tembaga, ya. Ini ada karot, wortel, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Nah, mangan juga ya, mangan MN, dan ini semua memang bahan pangan yang memang kita konsumsi sehari-hari. Jadi kita makan nasi, makan ikan atau daging, kemudian kita makan sayur, dan ini sudah mewakili ya, sudah mewakili dalam proses apa namanya unsur-unsur yang kita inginkan. Sama juga kayak kromium ya, KR ini juga tadi kan kita temukan tuh daging, ikan, udang di tempat iodium. Jadi memang kandungannya ada di beberapa bahan pangan lain yang memang sama. Jadi kita makan ikan ya dia juga ada CR-nya di situ, ada iodiumnya di situ, kemudian ada yang lainnya di situ, ada potasiumnya di situ. Jadi itu sebenarnya adalah memang sudah bagian dari bahan pangan yang kita makan selama ini. Nah, ini fluor ya. Fluor ini fluoride ya, pada teh, kemudian anggur, ayam, sarden dan sebagainya. Ini salah satu beberapa contoh yang memang saya coba ambil di beberapa internet atau gambar ya. Jadi supaya mewakili visualisasi lah ya dalam proses perkuliahannya. Nah, seperti iodium. Nah, iodium ini seperti saya katakan tadi, kita ketemu kandungan susu di atas tadi. Ada yogurt, kemudian keju juga, kemudian kentang, telur dan sebagainya. Nah, ini juga sangat dibutuhkan. Nah, pada iodium ini nanti biasanya efek yang terjadi ini adalah fungsi tiroid ya. Jadi dia membantu tiroid yang nanti kalau kekurangan iodium dia akan muncul ya. Nah, sebenarnya simpel saja. Kalau Anda makan makanan yang bergizi atau yang memang benar-benar makanan yang bagus, ya tiroid ini juga tidak akan muncul ke Anda. Ya, jadi kalau Anda memang makan sesuai dengan porsinya, ya mudah-mudahan ini semua juga bagus gitu ya. Oke. Nah, baik, kita akan coba lihat lagi ini adalah fungsi mineral makro. Tadi kita udah cerita tentang bahan-bahannya ataupun unsur-unsurnya. Nah, sebenarnya fungsi dari mineral makro ini adalah sebagai zat yang aktif dalam metabolisme. Jadi, dia hanya membantu dalam proses struktur sel dan jaringan dan juga beberapa fungsi dalam sebuah cairan tubuh ya, seperti khusus misalnya kayak tadi ada iodin dan sebagainya ya. Kemudian intraseluler maupun ekstraseluler. Jadi intraseluler ini adalah bagian dalamnya dan juga bagian keluar dalam selulernya sendiri. Nah, di dalam makro ini ada juga natrium, klor, ya, seperti kalium. Ini juga sangat penting di dalam tubuh. Nah, biasanya ini ditambahin, ya. Ada juga yang ditambahin, ada juga yang memang sudah ada di dalam bahan pangan tersebut. Oke, baik. Nah, saya coba buka satu-satu, tapi nanti tidak semuanya saya tampilin. Nanti boleh dibaca, saya akan berikan materinya. Nah, misalnya salah satunya besi. Nah, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Artinya ini kelebihan juga maksudnya adalah efek yang terjadi ya. Kalau kita punya banyak sekali besi ya, kekurangannya nanti bisa pucat, lemah dan sebagainya. Nah, kalau kandungan besi ini kan biasanya kita dapat paling banyak itu di bayam misalnya ya. Nah, sayur bayam itu kalau misal zat besinya sangat banyak. Nah, ada satu hal kalau dalam proses pengolahan bahan pangan, sayur bayam itu Anda boleh makan setelah Anda masak kemudian 4 jam. Tidak lebih dari 4 jam. Setelah 4 jam kalau Anda makan, kandungan besinya akan tinggi. Ya, jadi makanya kalau Anda punya sayur yang mengandung bayam, jangan dimasak setelah dimasak kemudian jangan dipanasin lagi. Sekali makan, ya jangan 2 kali makan. Kenapa 2 kali makan? Dia kandungan besinya akan semakin tinggi.
Nah, nanti larinya adalah kelebihannya Anda bisa muntah, mual, diare, dan sebagainya. Ya, ingat ya, itu salah satunya adalah sayur bayam. Anda tidak boleh memasak 2 kali atau Anda memanaskan setelah Anda masak. Karena tingkat zat besinya akan tinggi, ya. Nah, seng, ya, seng ini juga tidak jauh berbeda dengan besi, ya. Tapi biasanya adalah dia selalu kalau kekurangan seng itu biasa gangguan fungsi pencernaan dan sebagainya. Atau dikenal dengan zinc, ya. Tadi kita cerita di atas tuh. Zinc ya, Zn. Biasanya pada minuman-minuman juga suka tuh ada minuman yang mengandung zinc, ya. Saya nggak tahu ini sekarang juga lagi heboh dengan sibuk nyari formula untuk corona, dan ada beberapa artikel yang menunjukkan bahwa Zn atau zinc adalah salah satu untuk meningkatkan imun, ya. Jadi peningkatan imun ini bisa dengan seng atau Zn. Biasanya kalau suka minum-minum itu yang lain itu kayak Hemaviton dan kawan-kawannya. Aduh, saya pakai merek nih. Jadi itu banyak zengnya, banyak sengnya. Jadi memang itu sangat bagus, tapi tidak untuk over. Jadi tidak kelebihan, cukup ya dengan dosisnya. Nah, ada iodium juga ya. Iodium ini tadi kita udah cerita juga tentang kelenjar tiroid. Bagaimana proses kemampuan seseorang itu yang rendah sebenarnya juga pengaruh iodium ya. Mohon maaf ini biasanya orang yang tinggal di pinggir laut yang suka makan ikan biasanya orangnya lebih pintar ya. Yang tinggal di gunung biasanya orangnya agak lebih segar ya. Tapi tidak harus seperti itu. Namun sebenarnya apa? Itu faktor pola makan yang mereka konsumsi sehari-hari ya. Nah, ada juga tembaga. Tembaga ini adalah mineral juga, ya, salah satu di mineral tulang-tulang ataupun juga bisa juga untuk kekebalan bayi. Ya, jadi kalau yang bayi balita dan sebagainya ini juga perlu diberikan, tetapi kandungannya kecil, ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kurang. Mangan, krom, selenium. Nah, secara umum kekurangan dan kelebihannya itu hampir sama. Ya, jadi umumnya adalah proses metabolisme, juga klaim otot dan sebagainya, atau pembengkakan ya seperti selenium ini, pembengkakan dan sebagainya. Dan kalau lebih ya pasti keracunan atau diare atau muntah dan sebagainya. Tapi jarang sekali orang memiliki kelebihannya terlalu banyak. Ya, kecuali memang dia memang konsumsi khusus untuk beberapa unsur-unsur kimia ataupun unsur-unsur mineral yang ada. Ya, fluor, kobalt dan sebagainya. Nah, kobalt ini biasanya pada anemia. Ya, jadi kalau gangguan penyerapan vitamin ini masuk ke vitaminnya lagi nih, kobalt. Jadi kalau orang beli vitamin itu pasti dia buat kobalt 12 ya, B12. Ya. Atau dia biasanya adalah kelebihan sel darah ya, atau darah memproduksi sel-sel darah putih, sel darah merah dan sebagainya. Ya. Baik. Nah, tadi materinya tentang makro ya. Saya nggak tahu nih Bu, biasanya kan di silabus 2 materi ya, 1 makro, 1 mikro. Tapi nggak apa-apa ya, saya hari ini berikan materi tentang mineral. Nanti kedepannya saya kasih BTS, bahan tambahan makanan ya. Nanti saya akan coba di bahan tambahan makanan akan lebih banyak sedikit tentang perilaku ataupun perlakuan yang biasa dilakukan. Masuk yang alami Pak, bahan tambahan makanan alami mungkin bisa ditambahkan. Yang alami yang mungkin saya masukin ke BTM-nya ya, makan alami, kemudian faktornya, kemudian manfaatnya apa. Nah, kemudian ini adalah mineral mikro ya. Atau mau bertanya dulu atau mau saya kasih materi terus nih? Lanjutin ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan dari mahasiswanya. Boleh, kalau mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang mau bertanya dulu, nggak boleh? Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Pak. Untuk Muhammad. Izin bertanya. Muhammad Septi ya. Silakan Muhammad Septi ya. Silakan Muhammad Septi, Bu. Ya. Kan tadi kan Pak yang di materi krom tadi kan nggak ada kekurangannya. Nah,
kalau untuk kekurangan dari krom atau CR itu apa ya Pak? Dan dampaknya itu bagaimana gitu kalau misalnya kita kekurangan mineral dari krom itu? Oke. Kekurangannya ya. Oke, Ya. baik. Kemudian satu lagi tadi ada yang mau bertanya, Muhammad Farhan. Ya Bu, saya Muhammad Silakan. Farhan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Saya izin bertanya, tadi kan terkait bayam yang telah dimasak, jika setelah 4 jam kan kandungan zat besinya itu semakin meningkat. Nah, pertanyaannya, mengapa setelah 4 jam itu semakin meningkat? Terima kasih. Oke. Mungkin ada satu lagi, silakan. Silakan. Satu lagi. Rodial Abdul Ghafar. Silakan Rodial. Ya. Pertanyaan saya juga terkait dengan bayam, Bu. Suaranya kok agak kurang ini ya, kurang jelas. Pertanyaan saya kan tadi saya mengenai bayam, Bu. Tadi bahwa mungkin bisa di chat aja ya, pertanyaannya ditulis di chat aja ya, karena suaranya berdengung mungkin. Atau yang lain terdengar ya? Boleh Bu, baik, saya dengar baik walaupun. Oh, Bapak terdengar ya, baik. Silakan. Oh ya, silakan kalau gitu silakan ya. Silakan Rodial. Setelah 4 jam bayam mengalami peningkatan zat besi kan, lalu apakah orang yang mengalami kekurangan darah tidak apa-apa mengkonsumsi bayam tersebut yang mengalami peningkatan zat besi tersebut, Pak? Oke. Ya mungkin sudah bisa dimengerti ya. Oke. Saya serahkan kembali kepada Bapak Ismail. Silakan Bapak. Terima kasih atas interaksinya nih, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, tadi saya mungkin nggak masukin tuh di kekurangan krom ya. Sebenarnya kekurangan krom itu adalah banyak hal ya. Salah satunya Anda cepat lelah, tulangnya lemah, kemudian kesehatan kulit juga masuk ke dalam kandungan-kandungan krom kalau kita kekurangan krom ya. Seperti saya katakan tadi, pada umumnya kekurangan dan kelebihannya yang kita konsumsi umumnya tidak jauh berbeda ya. Paling nanti kalau ya kelebihan kita muntah, diare, kemudian hal-hal yang lain. Nah, biasanya kalau sudah jadi kanker dan sebagainya itu adalah efeknya kalau sudah terlalu banyak. Udah over sekali. Nah, kalau masih sedikit, masih batasnya ya muntah, kemudian diare, nggak enak badan dan sebagainya. Nah, itu biasanya efek yang terjadi ya. Jadi kalau di krom itu salah satunya adalah tulang ya, juga masuk ke dalam tulang. Faktor tulangnya agak lemah, nanti kesehatan kulitnya dan juga masuk ke mata ya, juga saya pernah baca itu di krom juga efeknya ke mata juga ada, tetapi tidak terlalu banyak seperti saya katakan tadi. Itu hanya efek yang kalau over atau sangat kurang gitu ya, tapi kalau kurang sedikit masih bisa ditutupi dengan bahan-bahan yang lain. Bahkan juga di dalam tubuh kita juga bisa menghasilkan sendiri dengan bahan-bahan makanan yang kita makan ya. Jadi itu juga bukan. Jadi kekurangannya tidak terlalu signifikan ya. Nah, itu mungkin Septa ya jawabannya ya. Kemudian tadi kayaknya menarik nih gara-gara saya ceritain tentang bayam ya di zat besi ya. Tapi memang banyak sekali memang pertanyaan tentang hal tersebut ya. Jadi mengapa bisa meningkat ya? Jadi bayam itu kalau kita masak, kemudian setelah selesai kita masak, itu kan di dalam bayam itu mengandung zat besi yang sangat tinggi. Ya, setelah kita masak dan dia dingin ya, dingin. Setelah dingin itu zat besi yang ada di dalamnya itu terkandungnya semakin ketika kita panaskan akan bereaksi lagi semakin tinggi. Ya, jadi sudah kita masak sekali, kemudian kita masak lagi, makanya tidak boleh dipanasin. Dan itu bagusnya dianjurkan makannya 4 jam setelah kita masak. Lebih dari 4 jam, efek besi yang ada di dalamnya akan meningkat. Jadi boleh tuh kalau mau jadi sebuah penelitian boleh cek masa penyimpanan sayur bayam, boleh sih. Itu bagus sebenarnya. Jadi kita mau lihat berapa tingkat besinya dari masa ke masa gitu. Itu boleh. Kayaknya itu bagus ya.
kita bisa lihat bagaimana nanti perkembangan zat besi yang ada. Nah, faktor ini biasanya adalah faktor suhu juga sangat mempengaruhi untuk peningkatan besi, zat besi. Nah, tadi Rodial juga nanya tuh, apakah orang yang kekurangan darah makan bayam itu ada efeknya ya? Saya pikir gitu ya kira-kira ya. Mengandung efek yang ada efeknya atau tidak? Ya, memang bayam salah satunya adalah untuk membantu orang yang kekurangan darah, atau sebenarnya bukan kekurangan darah sih, darah itu kan diproduksi di dalam tubuh kita sendiri, tapi mungkin ada zat-zat lain yang sehingga metabolismenya tidak sempurna sehingga butuh ditambahkan. Ya, jadi memungkinkan saja, kenapa tidak ya. Salah satu contoh, saya ambil contoh yang lain, misalnya orang menggunakan insulin. Ya, kenapa dia gunakan insulin? Karena dia tidak bisa produksi gulanya dengan sempurna. Jadi dibantu dengan insulin, ya sama, ya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang yang kekurangan darah, sebenarnya dia nggak kurang darah, tetapi ada salah satu unsur metabolisme yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa berfungsi secara normal. Nah, bagaimana dia bisa berfungsi secara normal? Justru dia harus menggunakan atau memakan makanan-makanan yang sehat. Jadi makanan-makanan itu bisa membantu dalam proses metabolisme dia sendiri. Ya, oke, itu mungkin jawabannya dari Septa sudah saya jawab. Farhan juga ya mengapa peningkatan itu terjadi. Ya, kemudian Rodial juga kekurangan darah, apakah efektif ya menggunakan kita makannya bayam. Baik, oke. Saya lanjut ya ke mineral mikro. Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya, silakan Kadek Windu untuk bertanya. Begini, Pak. Tadi kan disebutkan ada kandungan dalam mineral seperti besi, zinc, dan sodium dan lain-lain. Jika kelebihan dari salah satu hal tersebut, adakah di antara zat itu yang dapat menetralkan seperti itu, Pak? Seperti kan selenium, kelebihannya jika kelebihan memakannya bisa muntah-muntah, diare begitu, Pak. Apakah ada zat lain yang dapat menetralkan? Yang menetralkannya ya. Oke, baik. Silakan Bapak langsung jawab. Oh, boleh lah. Atau ada yang mau bertanya lainnya? Silakan, ada yang bertanya lagi yang lainnya. Kalau gitu langsung aja dijawab, silakan Bapak. Baik. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah ada obat ya untuk menetralkan akibat dari kelebihannya. Nah, sebenarnya jawabannya itu paling mudah deh. Satu, yang pertama berhenti dari makanan yang berlebihan. Artinya yang konsumsinya yang terlalu banyak dari salah satu unsur yang kita makan. Nah, biasanya kalau orang muntah ataupun diare ataupun keracunan, itu biasanya obatnya adalah balik lagi. Biasanya orang minumnya susu, ya. Jadi susu adalah salah satu sebenarnya untuk menetralkan. Ada satu lagi, air putih, air mineral, ya, air putih sama air mineral. Nah, air mineral itu biasanya sudah jadi sebutan ya, air mengandung mineral. Air mineral pasti airnya air putih gitu ya, atau air air mineral ya. Nah, jadi minum air yang banyak juga akan menetralisir dari keracunan-keracunan yang terjadi ya. Jadi itu sih yang paling gampang ya untuk kalau misalnya nanti keracunan terhadap mineral dan sebagainya. Tapi jarang sekali orang kekurangan mineral. Dan umumnya itu yang sering terjadi ada dua. Yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Atau satu lagi adalah yang paling sering terjadi adalah iodium, kekurangan iodium yang diakibatkan oleh gondok. Ya, jadi di kelenjar tiroidnya akan muncul dia kekurangan sehingga dia akan membengkak. Membengkak itulah yang muncul. Ya, obatnya apa? Ya tadi, balik lagi. Kita konsumsi makanan tersebut yang mengandung sehingga dia akan lebih bisa sempurna kembali. Ya, jadi kalau misalnya obatnya apa ya dibatasin ataupun ya minum air putih atau juga kalau muntah-muntah dan sebagainya ya bisa diatasi dengan keracunan itu biasanya dengan susu dan sebagainya. Ya. Mungkin itu ya, Kadek Windu ya, bisa dipahami ya. Silakan dilanjutkan saja. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutin ya. Baik, mineral mikro, tadi kita bicara tentang makro, sekarang kita bicara tentang mikronya.
Nah, mikro ini pasti kita akan bicara adalah unsur-unsur yang terkecil. Kalau tadi adalah besar dari 500, sekarang adalah kurang dari 500 ya. Atau kurang dari 100 miligram ya. Kurang dari 100 miligram daripada kelompok-kelompok lain. Jadi ini adalah unsur yang sama sekali diabaikan pada dasarnya. Ya. Jadi ini unsurnya ada natrium, klorida, kalium, kalsium ya, fosfor, magnesium juga dan sebagainya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang memang pada umumnya diabaikan, tetapi kita tetap masih membutuhkan unsur ini walaupun sedikit ya. Baik. Nah, jadi mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan kelompok mineral-mineral yang lain. Nah, memang fungsinya adalah hampir sama ya, itu mau diperlukan untuk transmisi saraf, kontraksi otot ya, seperti tadi fosfor, magnesium, dan metabolisme energi, kalsium, fosfor dan sebagainya dalam membentuk struktur. Jadi struktur tulang ya, kalau fosfor, kemudian magnesium ya, dan lain-lainnya itu pasti orang mikirnya pasti ini tulang nih ya, jadi kropos dan sebagainya, umurnya belum cukup tua tapi sudah sakit-sakit dan tulangnya udah nggak sehat lagi. Nah, itu adalah kandungan fosfor juga sangat mempengaruhinya. Nah, tapi walaupun kandungannya sedikit yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi kalau kurang juga sangat berbahaya ya dalam kestabilan tubuh kita sendiri. Nah, baik, kita akan coba lihat. Nah, seperti natrium. Natrium ini kebutuhannya adalah 500 mg. Dan ini kalau ya orang kenalnya kalau aturannya di WHO itu tahun 1990 mengatakan bahwa batasan garam dapur hingga 6 gram sehari atau ekivalen dengan 2.400 mg natrium. Nah, tapi ada satu keunikan sih sebenarnya kalau untuk garam ya. Garam ini juga tergantung dari bisa dikatakan juga culture, juga bisa dikatakan adalah kebiasaan ya, kebiasaan sama culture yang nggak jauh beda kali ya. Nah, contoh misalnya di Indonesia kayaknya kalau semua makanan kalau nggak ada garam nggak enak. Kalau nggak ada garamnya nggak enak. Nah, tapi kalau di Eropa, Anda jangan coba-coba cari makanan yang bergaram. Tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya ke Eropa, makannya misalnya Anda makan di sebuah restoran, makan sayur dan sebagainya, dia nggak pakai garam. Kalau kita sayurnya nggak ada garam, wah ini bahaya, nggak ada yang makan. Kelebihan garam juga bingung. Nah, tapi tidak di semua daerah sama seperti itu. Khususnya kalau di Eropa itu biasanya garamnya, mereka nggak makan garam. Bahkan mereka tidak taruh garam sama sekali di dalam bahan makanan. Jadi kalau makan itu makan kentang, makannya wortel itu manis. Ya. Tapi ada satu negara bagian Eropa yang sangat unik yang menurut saya dari beberapa negara, itu adalah Portugal. Bukan Portugal ya, Porto ya. Jadi Porto, negara Porto itu yang mengkonsumsi garam sangat tinggi. Jadi kalau makan di sana semuanya asin nih. Ya. Kalau menurut saya asinnya itu melebihi dari kapasitas orang Indonesia. Jadi semua makanan dia tambahin garam. Bahkan Anda bisa temukan itu garam bercabai. Kalau kita untuk buat rujak ya. Nah, kalau di Eropa itu bukan buat rujak tapi dia makan garam. Jadi nasi putih, kawan nasinya itu adalah garam. Jadi itu di Porto ya, siapa tahu nanti main-main, liburan ke Porto, siapa tahu punya kesempatan ke sana, pergi ke Porto jangan heran kalau makannya semuanya asin. Ya, jadi salah satu negara yang paling unik kalau menurut saya di beberapa negara Eropa adalah Porto yang makan ikannya itu asin banget. Lebih asin daripada air asin. Bisa bayangin deh asinnya bagaimana. Nah, tapi kenapa mereka menggunakan asin? Ternyata mereka punya historical. Ya, jadi mereka punya historical pada tahun 1800-an itu negara Porto itu memiliki penyakit gondok, kekurangan iodium, kekurangan natrium mereka. Jadi sehingga waktu itu pemerintah membuat satu aturan bahwa makanannya harus ditambahkan garam. Nah, karena kebutuhan garam ini yang biasanya di luar normal menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau makanan tanpa garam nggak enak. Ya, jadi itu cuma ada salah satu di negara yaitu negaranya Porto. Ya, itu asin sekali makanannya. Oke, itu mereka biasanya di sana akan menjadi kelebihan garam ya. Jadi
kandungan yodiumnya sangat tinggi, ya, banyak sekali. Hampir semua makanan itu asin, bukan tidak ada yang manis, ada, tetapi kalau nggak asin banget, tapi manis banget, ya. Kalau cari yang sedang-sedang tuh nggak ada. Kalau mau cari yang tawar, cari yang di Eropa. Di Eropa makannya tawar semua, gitu ya, nggak ada yang manis, nggak ada yang asin dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjut. Saya udah keliling-keliling ya, udah keliling-keliling, udah sampai Bali, udah sampai Aceh, sampai ke Eropa nih. Baik, nah kita masuk lagi ke klor, ya. Klor ini adalah salah satu garam juga, NaCl, ya, natrium klorida, dan garam lainnya. Kan sering nih ada yang dikatakan garam meja sama garam dapur. Bisa ya bedain ya garam meja sama garam dapur ya. Saya rasa beda, sudah bisa ya. Jadi garam meja sama garam dapur itu beda ya. Masih bingung nih nanti. Oke, nah kemudian berapa sih kebutuhan klor ataupun dalam keseharian kita, yaitu 750 mg. Kalau lebih nggak apa-apa, bisa juga, tapi nanti ujung-ujungnya adalah hipertensi. Jadi kalau yang suka marah-marah tuh pasti makannya garamnya banyak tuh kayaknya, ya. Nah, jadi kalau biar marah nggak banyak-banyak, jangan makan yang asin-asin, ya. Oke, baik. Kemudian kalium. Kalium ini adalah kebutuhan minimalnya adalah kira-kira 2000-an ya, 2000-an miligram per hari. Nah, biasanya kebutuhan ini minimal atau maksimal ini juga sebenarnya adalah rata-rata ya, tidak bisa dikatakan secara fix bahwa ya secara aturannya di dalam aturan FAO-nya memang sekian, tetapi memang ada juga yang mengkonsumsi sekian tidak cukup, ada juga yang kekurangan juga tidak cukup dan sebagainya. Nah, ini saya coba ambil di beberapa materi. Nah, seperti kalium. Kalium ini dia bisa memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian metabolisme, sintesis glikogen dan protein, ya. Dan itu biasanya kalau kita kurang itu larinya adalah ke ginjal, ya, ginjal, muntah, diare dan selainnya. Nah, ini sering terjadi. Kenapa kaliumnya masuk ke ginjal? Karena kalium ini saringannya itu sangat pekat, ya, jadi masuk ke ginjal, nanti lari ke ginjal, dia tidak bisa saring sehingga efeknya ke ginjal kronis dan sebagainya. Nah, kelebihannya apa? Ya, kalau kelebihannya muntah-muntah ya pasti, yang pastinya ya. Nah, oke. Kemudian sumbernya ya buah-buahan, sayuran, sereal, kacang-kacangan, dan daging dan sebagainya, itu juga bisa menjadi salah satu sumber bahan dari kalium. Ya, oke. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kalau seandainya kekurangan kalium ya atau potasium defisit ya banyak sekali ya. Ada ya pernapasannya agak susah, kemudian bisa iritasi, confuse dan sebagainya, alergi dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa efek-efek yang terjadi akibat kekurangan dari kalium tersebut. Nah, ini yang dikenal dengan mekanisme pompa natrium klorida ya. Jadi salah satu proses ya bagaimana si ikatan natrium, jadi Na itu kan plus ya, Na plus NaCl ya, Na plus Cl min ya. Nah, jadi ikatan Na ini pada sitoplasma ini salah satu proses yang terjadi dalam sitoplasma dengan protein ya. Jadi ini adalah proses bagaimana perubahan ATP di dalam sebuah sitoplasma yang merubah natrium kemudian mengikat K plusnya ya di dalam sebuah sitoplasma atau perubahan-perubahan ADP dalam sitoplasma ya. Nah, ini klorida. Jadi klorida ini cairan ekstraseluler ya yang merupakan salah satu yang membantu ion ya. Jadi kalau misalnya minuman ion-ion itu ya banyak minuman-minuman yang dijual di pasaran ya sehingga orang mau minuman tapi biar ada kloridanya, ada Cl-nya banyak ya, banyak sekali. Nah, kebutuhannya itu adalah sekitar 2000 mg per hari. Sama ya. Itu buah-buahan, sayuran, sereal, kacang-kacang dan sebagainya. Kalium juga sama dan juga ada beberapa reaksi-reaksi yang terjadi akibat proses tersebut. Ya ini karena ada proses Cl-nya perubahan dari pati menjadi amilase dan dextrin dan sebagainya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, ini kalsium. Kalsium ini adalah efeknya pada proses gigi ya. Jadi kalau Anda sikat gigi biasanya Anda gunakan fluoride ya atau kalsium ya.
ini juga sangat berperan dalam proses fungsi, ya, fungsi-fungsi dari baik itu relaksasi otot, fungsi saraf, pengumpulan darah dan sebagainya. Nah, yang uniknya di dalam kalsium ini adalah kebutuhan kepada orang dewasa untuk yang pria dan wanita itu berbeda. Jadi kebutuhan kalsium pria itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan wanita. Dan apa sih akibatnya kekurangan dari kalsium tersebut? Nah, yang pasti adalah prosesnya adalah kekurangan dari kalsium ini akan menyebabkan osteoporosis ya atau kropos dari tulang tersebut. Nah, bisa juga kalau kelebihan kalsium ya sembelit, batu ginjal dan sebagainya. Nah, apa yang usaha kita supaya kita tidak kekurangan kalsium? Ya kita makan susu, ikan, udang, kerang atau yang lain-lainnya yang memang sumber-sumbernya berasal dari laut salah satunya. Oke, nah ini salah satu mekanisme kontraksi otot. Jadi kalau misalnya salah satu unsur mineral kita yang kurang dan sebagainya, ya mungkin kita coba lihat ini. Ini adalah otot manusia. Nah otot manusia ini kan perlu adanya pelumasnya atau ada perlu apa namanya bagian-bagian yang perlu prosesnya. Ya jadi memang di sinilah fungsi-fungsi mineral dalam mengikat suatu ikatannya. Ya jadi kalau kita lihat ini ada ikatannya, di sini berperannya adalah Ca2+ sama Ca2+ sebelah sini ya, Ca2+-nya. Nah, dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu peran ataupun mekanisme kontraksi otot yang membutuhkan kalsium atau kalium yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini magnesium ya. Magnesium, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian proses dari intraseluler ke sel daripada serum darah dan sebagainya. Saya pikir ini adalah salah satu mekanisme bagaimana bekerjanya si mineral-mineral makro di dalam tubuh manusia. Ya. Baik. Nah ini apa saja yang terjadi ya? Maksudnya ya kekurangannya, bisa sakit kepala, bisa kekurangan konsentrasi dan sebagainya ya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi dalam beberapa kekurangan-kekurangan dari unsur-unsur mikro dari mineral. Nah, fosfor ya. Nah, fosfor ini adalah salah satu juga bagian terpenting dari struktur gigi kita ya. Jadi 70% fosfor ada pada makanan yang diserap oleh tubuh dan kemudian dibantu dan diekskresikan melalui urin dan sebagainya. Dan ini juga kalau kelebihan nanti biasanya adalah warna urinnya berbeda ya. Jadi warna urinnya akan membuang sisa-sisa fosfor tersebut ya. Dan makanannya juga sama. Seperti saya katakan di awal bahwa memang mineral ini sebenarnya kita tidak perlu memikirkannya, tetapi kita perlu mengetahuinya. Dan kita juga nggak bisa kekurangan sekali, tapi kita juga sebenarnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ada itu sudah mengandung mineral yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah ini mekanisme pada otot ya bagaimana kreatin fosfatnya, proses terjadinya kreatin fosfat, ini bagannya ya seluruh metabolismenya, bagaimana mitokondrianya masuk ke dalam ATP dan sebagainya. Saya pikir ini masuk ke dalam struktur bahan biokimianya ya. Bagaimana proses kreatin itu terjadi sehingga menjadi kreatin fosfatnya. Nah, ini ada natrium ya, mungkin agak sedikit berulang. Natrium, kekurangannya, kelebihannya, bisa kejang-kejang dan sebagainya ya. Dan juga klorida, sekresi tubuh menjadi kental, kering ya. Ini sering terjadi ya. Kemudian kalium, kalsium, dan fosfor, magnesium dan lainnya. Dan nah ini natrium ya. Kita cerita garam tadi sudah sampai ke cerita garam juga ya. Ini adalah salah satu produk yang menggunakan garam, pickle ya, buah yang direndam di dalam air garam. Kemudian saus juga, ini saus soya ya, kedelai. Dan juga ada beberapa makanan-makanan lain yang mengandung natrium. Jadi tidak susah ya, karena natrium dan juga unsur-unsur mineral lain seharusnya memang sudah ada di dalam bahan pangan yang kita makan.
Nah, seperti ini. Kalsium tadi kita sudah ceritakan, stabil tulang, mengurangi proses osteoporosis, kemudian kandungannya adalah yang dibutuhkan itu adalah 1000 sampai dengan 1500 per harinya. Ya. Nah, ini fungsi mineral makro ya. Jadi kita cerita tentang makro, sekarang kita bicara tentang mikronya ya. Tadi mikronya juga. Nah, pada dasarnya tidak jauh berbeda juga. Jadi mikroelemen pada umumnya ini berfungsi untuk enzim. Bahkan yang paling orang tuh biasanya yang sangat yang sangat diingetin itu adalah iodium. Ya, jadi iodium itu salah satu bagian dari struktur suatu hormon. Jadi banyak yang memerlukan enzim-enzim yang memerlukan secara mikro. Ya, jadi elemen dan tracer elemen ini dapat berfungsi secara maksimal. Ya. Nah, beberapa elemen yang bekerja sama dalam melaksanakan fungsi ini biasanya adalah ada Na, K, Ca, dan P, metabolisme tubuh. Jadi biasanya itu adalah berikatan lengkap ya, misalnya NaCl, ya KCl, dan sebagainya. Jadi biasanya dia bekerja sama ya sekaligus. Kita makan ini, dapatnya ini, dapat ini, dan makan yang lainnya, dapatnya yang sama gitu ya. Oke, baik itu saja mungkin materinya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Bapak. Mungkin kami persilakan untuk adik-adik mahasiswa ingin menanyakan ada hal-hal yang kurang jelas. Silakan. Saya Bu izin bertanya. Bertanya Bu. Gantian ya, Lu Suci dulu ya. Silakan Lu Suci. Terima kasih Pak, saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang terus kalau kan ada biasanya orang yang sudah berumur itu meminum susu seperti Anlin itu untuk menjaga kekuatan tulangnya. Apakah itu lebih lebih berpengaruh terhadap kesehatan tulang dibandingkan dengan memakan makanan yang mengandung kalsium? Sekian Bu. Oke, terima kasih Lu Suci. Selanjutnya Ida Bagus Satria mungkin. Ya, Ida Bagus Satria. Ingin tanya, kenapa kejadian itu kalau kita kekurangan makan garam itu terjadi gondok. Terus kalau kita makan garam, suaranya bisa dikeraskan mungkin? Sudah Bu, sudah terdengar? Ya, sudah. Berapa sih garam yang dianjurkan untuk dikonsumsi, karena jika kita kekurangan garam kita akan mengalami gondok, dan jika kelebihan garam kita mengalami hipertensi. Berapa sih garam yang dianjurkan untuk dikonsumsi per hari? Terima kasih. Selanjutnya satu orang lagi ada yang ingin bertanya sebelum nanti ada sesi 2 ya. Izin bertanya Ibu. Iya, Nur Hayati dulu. Nur Hayati, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak, kan katanya orang Eropa itu tidak memakai garam. Terus bagaimana cara orang Eropa itu tidak terkena penyakit karena kekurangan garam, Ibu? Oke, baik. Dalam tubuhnya. Ya, terima kasih sudah 3 pertanyaan. Nanti kita akan buka sesi 2 lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ismail. Sangat bagus ini. Baik, itu tadi dari Lu Suci. Apakah susu Anlin itu dibandingkan dengan makanan yang sehat ya, atau mineral-mineral lain? Nah, saya kira kalau susu Anlin itu yang dikonsumsi oleh orang-orang tua ataupun orang-orang yang umurnya untuk mengkonsumsi susu tersebut itu juga sangat bagus. Memang sebenarnya itu cukup dengan makanan yang sehat. Susu itu hanya sebagai suplemen tambahan. Ya, jadi susu yang kita konsumsi itu seperti susu Anlin dan lain-lainnya dan merek-merek yang lain itu hanya sebagai suplemen tambahan. Artinya kalau kekurangan kita ditambahkan dengan itu. Nah, sebaiknya kita konsumsi makanan-makanan yang benar-benar makanan yang sehat. Jadi susu itu hanya sebagai tambahan, kalau kurang jadi ditambahkan, ya. Nah, sekarang kan yang susahnya adalah trendsnya kita malas makannya. Maunya yang enak aja nih, yang instan, yang jadinya mana nih? Saya butuhnya ini, makannya ini. Gitu ya. Jadi itu sering terjadi. Nah,
itu akan berefek kepada umur-umur orang. Jadi kalau kita lihat orang-orang tua, orang-orang lama, kenapa sih umurnya lebih 90, 100 tahun, dan sebagainya. Nah, karena memang makanannya bagus, sehat, dan tidak ada mengandung bahan kimia lainnya. Nah, dalam susu Unland dan merek-merek yang lain, bukan tidak ada bahan kimia lain yang ada di dalamnya. Ada, namanya salah satunya adalah bahan pengawet. Nah, sebenarnya susunya bagus, tapi bahan pengawet ini yang menjadi salah satu tanda tanya, ataupun salah satu menjadi tolak ukur, tolak baliknya, yang tadinya bagus jadi nggak bagus. Atau juga nanti kadang-kadang kita salah penggunaannya atau penanganan, terutama susu. Susu ini sangat rentan dalam proses penyimpanan dan juga pada proses pengolahan dan sebagainya. Kesalahan pengolahan juga nggak fungsi. Contoh misalnya ya, susu, kalau kita minum susu segar nih misalnya, susu itu kan proteinnya sangat tinggi. Nah, ketika kita panaskan susu itu pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius, proteinnya kemana? Hilang ya, dan sebagainya. Jadi, terkadang penanganan ini akan salah prosesnya. Yang kita mau minum susu, ternyata kita cuma minum air berwarna putih. Ya, tanpa kita sengaja. Padahal memang di ingredientnya benar, kita ada susu dan sebagainya. Punya protein dan sebagainya. Tapi ketika penanganannya kurang baik, justru itu akan hilang yang kita inginkan dari susu tersebut. Ya, jadi kalau saya ditanyain bagus yang mana? Bagus makanan-makanan yang alami yang mengandung unsur-unsur tersebut yang kita inginkan seperti tulang dan kalau ya yang bisa membantu untuk proses kita. Ya, kalau mau minum susunya boleh, itu adalah suplemen tambahan, ya. Dan kalau kita minum susu ada efeknya. Tapi kalau kita makan makanan yang sehat, itu efeknya nggak ada. Efeknya adalah ya kitanya tambah sehat dan sebagainya, tapi juga efeknya lebih bagus untuk tubuh kita. Ya, kira-kira seperti itu ya, Susi ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Ida Bagus untuk dosis garam, ya. Jadi dosis garam supaya kita tidak terjadi gondok ya. Ya, jadi ada standarnya tuh, standar American Heart Association atau AHA itu merekomendasikan penggunaan garam itu adalah untuk orang dewasa tidak lebih dari 2.400 mg per hari atau 1 sendok teh per hari. Itu standar AHA atau American Heart Association-nya. Ya, jadi memang sudah ada standarnya, segitu yang bisa digunakan, itu standarnya. Kalau mau lebih sih boleh, tapi ya bagusnya pas gitu ya. Kalau mau kurang ya nanti efeknya juga ada gitu. Tapi bagusnya 1 sendok teh garam dapur untuk per hari. Itu standar AHA ya. Tapi balik lagi bagaimana kebiasaan yang terjadi. Oke. Kemudian tadi dari Nur Hayati, pertanyaannya juga sangat menarik nih. Kenapa orang Eropa itu nggak suka makan garam tapi kok mereka sehat-sehat? Nah, balik lagi, mereka bukan tidak suka makan garam, tetapi mereka akan seimbang dalam proses makanannya. Kalau suka baca buku dan lihat film-film ya, nih ya, kalau yang belum pernah keluar negeri nggak apa-apa. Tapi kalau orang makan tuh biasanya kalau orang Eropa pertama dia makan ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup, ya. Dan bukan kayak kita nih, biasanya makannya satu sekaligus, go, selesai gitu ya. Nah, mereka itu pembuka itu pasti mereka akan makan adalah yang manis. Ya, makanan utamanya nggak manis, yang makanan penutupnya mereka biasanya makannya yang lebih asin atau manis. Ya, jadi memang sebenarnya makanannya itu orang bilang tawar kenapa? Itu platnya atau makanan utamanya, ya. Nah, pada dasarnya mereka makanannya adalah seimbang pada dasarnya. Boleh coba sih di restoran-restoran Eropa restoran pasti mereka akan buat pasti 3 plat. 1 makanan pembuka, 1 makanan utama, 1 lagi adalah makanan penutup. Makanan penutup biasanya kalau nggak manis asin. Ya, 2 dia. Kalau makanan pembuka ya bisa buah dan sebagainya ya, itu banyak sekali dan mereka memang sudah seimbang. Mereka sudah memikirkan makanan itu seimbang ya. Mereka sudah pelajari jauh mungkin dari kita bagaimana proses pengolahan makanan itu sendiri. Jadi memang ada stepnya. Beda dengan kita nih, biasanya mohon maaf nih, saya nggak tahu kebiasaannya ya. Kalau yang saya tahu nih Sumatera, Jawa biasanya ya makannya sekaligus nih 1 piring sekalian aja gitu, mau pembuka mau penutup pokoknya udah tamat gitu ya sekali makan gitu. Nah itu mungkin kebiasaan atau juga perilaku yang
sering kita lakukan ya, tapi bukan mereka tidak suka, tetapi mereka makan dengan sesuai dengan ininya, dengan standarnya. Biasanya pembuka atau penutup asin atau manis. Begitu ya. Oke. Baik, saya rasa sudah terjawab ya. Mungkin ada yang belum lengkap ya. Silakan kalau mau ditanya lagi. Sudah terjawab semua. Mungkin ada yang masih mau menanyakan lagi kedua. Silakan tadi yang boleh bertanya lagi kembali. Boleh silakan. Ya. Oh, Septa, silakan mau bertanya kembali. Silakan Septa. Oke. Silakan Septa. Pak, tadi kan di materi magnesium kan itu di poin yang kedua itu ini di intercellular sel sering ditemukan dalam bentuk ATP sebagai cofaktor. Nah, maksudnya dalam bentuk ATP sebagai cofaktor itu bagaimana Pak? Soalnya belum mengerti dalam poin yang kedua itu. Di mana itu? Di fosfor ya? Di magnesium. Oke. Di yang poin kedua. Di fosfor ya? Oke. Oh, magnesium. Bentar ya, saya lihat magnesium, Pak. Oke. Ya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Oh, Farhan, silahkan Farhan. Bu, izin bertanya. Farhan, silakan Farhan. Oke ya. Baik, Ibu. Sebenarnya pertanyaan itu masih menyangkut tentang garam. Nah, di sini terkait garam dapur dan garam meja. Mungkin kalau secara fisik garam meja memiliki tekstur yang lebih halus daripada garam dapur. Namun apabila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, apakah perbedaan dari garam dapur dan garam meja? Terima kasih. Oke. Silakan satu lagi tadi Ida Bagus Wira. Bu, saya Bu, siang Bu. Nah, silakan Bagus Wira. Ya. Bagaimanakah cara kita mengetahui apakah kita sudah mengkonsumsi kandungan tersebut dengan takaran yang pas, tidak kelebihan maupun tidak kekurangan? Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah 3 ya? Sudah 3 orang, mungkin 3 orang lagi. Nanti kalau masih ada yang ingin bertanya, kita akan buka season 3. Ya, mungkin 3 dulu. Silakan Bapak Ismail. Boleh. Terima kasih. Tadi Septa nanyanya tentang intraseluler yang sering ditemukan di dalam bentuk ATP sebagai kofaktor ya. Nah, sebenarnya saya nggak tahu udah belajar atau belum tentang ATP ya. ATP itu adalah adenosina trifosfat ya. Itu adalah salah satu nukleotida yang ada di dalam biokimia itu dikenal dengan satuan molekular. Molekular ya. Molekular itu adalah salah satu pertukaran energi di antara seluler itu sendiri yang menyimpan dan mentransfer energi kita. Jadi ATP yang dikenal dengan kalau dalam biokimia itu adalah ATP ya. Kalau saya dulu ingatnya hafalnya apa tuh ya, proses ATP-nya dan sebagainya ya, masih masa-masa kuliah dulu ya. Nah, ini adalah proses yang terjadi dalam proses sintesis asam nukleat. Ya, jadi kalau tadi saya buat statementnya adalah di intracellular cell sering ditemukan dalam bentuk ATP sebagai kofaktor. Jadi ini adalah proses bagaimana nanti proses sintesisnya asam nukleat itu di dalam sel-sel ataupun ATP itu dikenal dengan energi intraseluler ya energi intraseluler dari satu faktor ke faktor. Saya tampilkan, mungkin ada nggak ya di sini ya gambarnya ya, ada pula ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Septa ya. Jadi itu ATP ya, proses bagaimana sintesisnya asam nukleat di dalam protein dan sebagainya. Nah, tadi kemudian saya lupa nih namanya, yang nanya garam dapur sama garam meja ya. Nah, sebenarnya sama-sama garam, bedanya adalah kandungan iodiumnya. Ya, jadi kalau garam dapur sama garam meja sebenarnya sama juga. Garam dapur itu karena garamnya diambil, diolah secara sederhana. Nah, tapi kalau yang garam meja, dikatakan garam meja adalah garam yang biasanya sudah bermerek. Ya, jadi garam yang sudah mengandung iodium, garam yang diambil, yang diolah, kemudian dibersihkan, karena di dalam garam itu kan yang diambil air laut. Air laut diambil, dimasak atau direbus, kemudian diuapkan, kemudian sehingga menjadi kristal, proses kristalisasi. Nah, kristal ini yang kemudian kalau di beberapa perusahaan garam, mereka nambahkan lagi iodiumnya, supaya mengandung
kadar iodiumnya tinggi. Ya, tapi kalau yang dapur itu biasanya sudah masih mengandung kandungan-kandungan yang lain. Pada dasarnya sama sih ya, cuma bedanya yang satu sudah bagus, sudah bersih, yang satu lagi masih ada kandungan-kandungan yang lain. Kemudian ide bagus tadi ya, pertanyaannya adalah bagaimana takaran yang pas. Gimana sih kita udah tahu kalau kita memiliki takarannya sudah cukup atau dalam bahan pangan kita mineralnya sudah cukup. Nah, sebenarnya dikatakan cukup atau tidak kalau kita makannya, saya nggak tahu nih masih pakai konsep 4 sehat 5 sempurna atau tidak nih. Ya, tapi kalau kita makannya komplit, artinya adalah makan nasi, kemudian makan sayur, makan ikan, kemudian minum susu, ada buah-buahan, itu biasanya sudah mengandung unsur yang komplit. Jadi kekurangan itu adalah standar yang sudah memang dapat ya. Karena kan tidak semua orang bisa mengukur berapa sih kalori yang saya makan ya, kecuali memang ahli gizi ya. Mungkin adik-adik ini memang ahli gizi bisa menghitung. Saya makan nasi 1 piring itu berapa kalori ya. Nah, pasti akan hitung. Nah, sama juga orang bilang, kalau saya makan nasi 1 piring, sama dengan saya makan 2 potong pisang. 2 buah pisang sama dengan 1 piring nasi. Nah, itu adalah konversi jadinya. Nah, jadi kalau dikatakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah cukup? Nah, ya Anda sudah makan makanan yang sehat, makanan yang cukup, itu artinya sudah cukup. Tapi dalam porsi yang normal. Jadi bukan makannya 2 piring nasi, ikannya setengah potong, telurnya setengah potong, sayurnya nggak lengkap ya. Jadi makan yang lengkap adalah nasi, sayur, kemudian ikan atau daging, dan juga makan buah. Dan satu lagi adalah tambahan adalah susu atau minuman-minuman yang lainnya ya, tapi bukan minuman-minuman yang beralkohol, tapi adalah minuman-minuman yang memang sehat, artinya adalah ya baik itu jus ataupun minuman-minuman yang lebih sehat yang lainnya. Ya, itu ya kira-kira ya jawabannya. Oke. Baik, baik Pak, terima kasih. Ya, baik, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, sudah. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Dia Ayu. Ya, silakan Dia Ayu. Suaranya bisa dikeraskan ya? Sebentar. Ya. Pak, jika mineral itu kan berhubungan tentang cairan. Nah, cairan ini berhubungan juga tentang kalsium. Oleh karenanya, apa mineral ini tidak fokus kepada ginjal, Pak? Soalnya kalau kita kekurangan cairan itu, apakah tidak merusak pada ginjal juga? Karena kita saat kekurangan air, ginjal juga bisa rusak kan, Pak? Apa dia hanya ke tulang saja? Ya. Terima kasih, Diayu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak. Siapa? Oh, Luputurani ya, silakan. Kalau misalnya menyebabkan tulang kropos, apakah itu juga berpengaruh pada penyakit kropos pada gigi atau karang gigi itu? Gigi atau tulang nih? Gigi ya. Kelebihan kalsium kan menyebabkan tulang kropos. Apakah akan berpengaruh pada gigi yang menyebabkan kropos pada tulang giginya? Terima kasih. Ya, satu lagi yang mau bertanya. Siapa? Saya, Bu. Kadek Gita ya, silakan Kadek Gita. Baiklah, masih menyangkut tentang garam. Apakah ada penyakit yang akan timbul ketika seorang kelebihan mengkonsumsi garam maupun kekurangan mengkonsumsi garam selain penyakit gondok maupun hipertensi yang sudah dijelaskan tadi? Dan apakah ada zat yang bisa menetralkan ketika terkena penyakit tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Oke, ada 3 pertanyaan Bapak. Kami persilahkan Pak Ismail. Baik, tadi Dia Ayu nanyanya apakah kekurangan mineral ini hanya pada tidak pengaruh dengan ginjal ya. Jadi ya tidak pengaruh hanya
tidak ada. Saya pikir ada tadi di slide saya coba tunjukkan ya. Ada beberapa memang tidak hanya penyakit-penyakit yang lain, tetapi juga memang sangat berpengaruh dengan ginjal, kelebihan dan kekurangan. Jadi ya seperti Anda konsumsi apapun ya, nggak usah jauh ya. Misalnya Anda konsumsi tadi kita coba lihat teh ya, teh. Misalnya Anda konsumsi teh. Nah terlalu banyak juga akan mempengaruhi ginjalnya ya. Jadi memang kelebihan yang terjadi atau yang kita konsumsi apabila itu tidak secara normal itu biasanya juga akan mempengaruhi hal-hal yang lain ya. Salah satunya ginjal juga sangat berpengaruh ya, baik itu dalam proses makanan, minuman dan sebagainya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau Anda minum yang memiliki konsentrasi tinggi ya, salah satunya nggak usah jauh deh, yang paling sering kita minum adalah teh atau kopi gitu ya. Kalau di Aceh itu sering orang suka minum kopi, di Bali juga kayak kopi Kintamani dan sebagainya mungkin ya. Nah orang suka minum kopi, biasanya minum kopi dosisnya adalah 1 gelas satu hari atau 2 gelas satu hari. Ini kita minum satu hari 5 gelas, 6 gelas ya. Setiap kita makan, kita minum akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan disaring ke ginjal, baru keluar ke air seni. Nah Anda coba bayangkan bahwa ginjal Anda itu adalah saringan teh. Ya, kalau Anda punya saringan teh di rumah, berapa lama sekali Anda ganti saringan teh itu? 2 kali? Dalam 1 tahun? Atau 3 bulan sekali Anda ganti? Atau 1 tahun sekali Anda ganti? Nah, pertanyaan saya, apakah ginjal Anda ganti setiap tahun? Tidak ya. Tidak ya. Nah, tidak. Anda nggak mungkin ganti ginjal setiap tahun ya, kecuali mau jual ginjal. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah semua bahan pangan ataupun minuman yang berlebihan dengan konsentrasi lebih, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap ginjal Anda. Jadi sama juga kayak mineral tadi, kalau mineralnya terlalu banyak kita konsumsi, dan itu juga akan disaring, semua makanan kita akan disaring oleh ginjal yang akan nanti yang kelebihannya dibuang oleh air seni, dan itu juga disaring duluan. Jadi kalau ginjalnya banyak banget saringannya ya nggak tahan gitu ya. Nah, jadi memang itu juga salah satu faktor. Ada memungkinkan ya. Jadi kalau kelebihan dari yang kita inginkan di luar batas-batas normal, itu akan terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi kelebihan kalsium menyebabkan gigi keropos ya. Nah, kalau kita lihat dari kelebihan dari kalsium ya, tadi saya juga sudah sampaikan itu kalsium ya. Saya coba share aja ya, jadi lebih ini ya, sebentar ya, saya share. Nah, ya, tadi kita sudah lihat juga ya dalam slide saya. Jadi kalau kalsium ini kan salah satunya gitu ya. Nah kekurangannya adalah osteoporosis itu udah pasti ya. Kemudian tadi yang pertanyaan di awal, gangguan ginjal dan sebagainya. Ini kalau kelebihan biasanya. Nah, kalau keropos gigi, kekurangan kalsium juga ya kan biasanya kalsium, fluoride dan sebagainya. Nah, ini kan kalau biasanya orang coba Anda lihat iklan pasta gigi. Iklan pasta gigi itu pasti yang dia jual adalah fluoride-nya untuk memutihkannya. Ada kalsiumnya juga, ada kaliumnya juga ya. Nah, itu adalah salah satu ya, sebenarnya seperti saya katakan tadi di awal sekali, mineral ini sebenarnya kita nggak usah mikirin gitu. Kita makan makanan yang benar aja, itu sudah ada mineralnya. Kita nggak usah nyari tambahan. Bisa nggak sih saya mau nambah gitu mineralnya biar banyak gitu, jangan. Ya sebenarnya nggak perlu cari tambahan gitu ya, tapi cukup dengan kebiasaan yang normal, itu sudah sangat membantu tubuh kita dalam hidup dengan sehat. Jadi seperti kita sikat gigi menggunakan fluoride dengan pasta gigi dan sebagainya, itu juga sudah ada fluoride-nya di dalam, ada kaliumnya,
udah ada kalsiumnya di dalamnya. Jadi sebenarnya itu sudah sangat membantu. Nah, kenapa terjadi kropos gigi gitu? Kan sering tuh kropos gigi. Nah, itu memang kalsiumnya kurang ya. Nah, itu biasanya adalah faktor makan makanan. Nah, kalau orang suka biasanya yang suka makan kulit goreng ya, apa sih? Kulit, kemudian kerupuk-kerupuk kulit gitu ya, kerupuk-kerupuk kulit gitu ya. Nah, itu Tambak mungkin. iya, Tambak ya. Ya, seperti itu. Tambak dari kulit ya. Nah, itu kerupuk juga kulit. Membantu, ya, jadi sangat membantu dalam proses gigi, rambut dan sebagainya ya. Jadi itu juga bisa membantu dalam kehilangan dari proses kropos-kroposnya ya. Jadi sering tuh kan biasanya orang suka kropos gigi dan sebagainya, kemudian kukunya nggak kuat ya. Jadi kukunya suka manjangin kuku tiba-tiba patah gitu ya dan sebagainya. Nah, itu juga bisa membantu seperti itu. Jadi sebenarnya intinya adalah makanan-makanan yang sehat sangat membantu kita dalam proses kehidupan kita yang sehat ya. Kalau saya sih karena memang bidangnya juga masuk ke manajemen industri, biasanya kita belajar adalah input, proses dan output. Jadi kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya pasti jamin bagus. Nggak mungkin inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya jelek, nggak mungkin, impossible. Itu pasti ada satu hal yang salah dalam prosesnya, ya. Oke, baik itu ya tadi jawabannya ya. Kemudian satu lagi penyakit kelebihan garam ya. Yang pasti tadi saya ceritakan tentang iodin ya, kelebihan kekurangan dan kelebihan garam itu bisa penyakit gondok, juga hipertensi. Kemudian juga sebenarnya banyak hal-hal yang lain, terutama jaringan sel, kita juga bisa suka lemah ya, tubuh kita juga nggak semangat gitu ya, juga itu salah satu faktor garam yang tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya gimana ya bilangnya ya, kalau orang biasanya makan itu kalau makan tanpa garam nggak enak gitu, tawar ya, sama juga kayak hidup gitu, hidup tanpa garam, tanpa ada perubahan-perubahan yang terjadi, kayaknya nggak enak juga kalau flat terus gitu ya, nggak menantang gitu ya. Jadi memang perlu ada salah satu bumbu-bumbunya. Nah, salah satunya adalah garam. Jadi saya pikir itu banyak hal sih, kalau garam tidak hanya hipertensi, iodium, gondok, tetapi juga kulit juga sangat mempengaruhi ya. Kasar ya, biasanya iodium itu efek kulit juga. Kemudian sel-sel tubuh ataupun juga otot-ototnya jadi juga nggak enak ya dan sebagainya. Saya pikir itu banyak. Tapi pada umumnya, pada dasarnya semua kekurangan dan kelebihan yang kita konsumsi itu akan mengakibatkan, kalau kelebihan ya dikurangin lah, tapi kalau yang kurang ya distabilkan lah ya. Nah, intinya adalah Anda makan makanan yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai. Saya pikir itu sudah sangat membantu dalam proses kehidupan kita dengan sehat dan baik. Itu saja sih saya pikir ya. Baik Ibu. Terima kasih, semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas ya. Saya berharap adik-adik mahasiswa di sini sudah jelas dengan jawabannya, dengan penjelasan dari Pak Ismail tadi mengenai mineral makro maupun mikro, dan tentunya kita tidak perlu mengkonsumsi secara khusus mineral mikro ataupun makro, tetapi itu semua sudah ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Tentu dengan catatan harus makanan sehat yang kita konsumsi setiap hari jika ingin terpenuhi unsur-unsur mikronya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup ya, mungkin adik-adik kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan pada jam 1:30 WITA ya, 1:30 WITA kita akan ketemu minggu depan ini dengan materi yang lebih menarik lagi tentang bahan tambahan pangan, karena ini terus terang akan sehari-hari kita dapati, entah di pasar, entah kita konsumsi, beli jajan, itu banyak sekali tambahan-tambahan pangan yang mungkin juga berbahaya bagi tubuh kita. Ya, terima kasih sekali Pak Ismail dengan materinya yang luar biasa. Saya berharap
Bapak juga selalu sehat selalu ya, sehat selalu. Kita bisa ketemu minggu depan lagi. Dan mohon maaf Bapak, kami di Prodi PKK akan AL hari Jumat dan Sabtu ini. Mohon doanya juga gitu. Jadi mohon maaf kalau tadi banyak sekali seliwer-seliwer dan tugas karena kemarin kami simulasi, hari ini perbaikan berkas borang. Jadi ya Bapak tahu sendiri ya kalau borang kan kerjaan luar biasa gitu ya, sehingga mohon maaf sekali kalau saya juga tidak bisa terlalu memberikan menyambut dengan baik ya. Mohon maaf juga jika ada salah kata gitu, karena kondisi di sini juga kami sambil berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Oke, mohon doanya juga, dukungan dari Pak supaya Jumat Sabtu ini AL-nya lancar Pak. Saya kira cukup demikian. Mungkin dari Pak Windu ada tambahan yang disampaikan. Kami dari Prodi PKK dan Prodi kuliner sebetulnya. Ini prodi yang baru di kami adalah prodi kuliner. Jadi itu kekasan kami di Bali untuk mengembangkan kuliner khusus khas di Bali ya. Tetapi prodi ini adalah prodi yang baru berjalan sekitar dua angkatan. Jadi baru ada angkatan pertama dan angkatan ketiga. Angkatan pertama dan kedua maksud saya, semester 1 dan 3. Jadi mohon bimbingannya Pak, dan mohon bantuannya terus-menerus. Juga kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah bergabung di dalam joint teaching ini. Minggu depan kita akan belajar lagi bersama-sama, dan mohon yang belum bertanya, tolong siapkan pertanyaan, tolong perhatikan dengan sungguh, dan kita akan berdiskusi pada pertemuan mendatang. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satiho. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.